Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab garis lurus, di mana garis lurus ini memiliki beberapa subbab. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah persamaan dari garis lurus. Garis lurus pada ruang dimensi 3 dipandang sebagai perpotongan dua buah bidang. Jadi, persamaan suatu garis G dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Dia ada dua buah bidang, bidang 1 dengan bidang 2, dengan persamaan umum dari bidang 1 adalah A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Sedangkan persamaan dari bidang 2 adalah A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Jadi melalui dua buah bidang pada ruang dimensi 3, kita dapat mengkonstruksi sebuah persamaan garis lurus. Seperti contohnya pada garis-garis istimewa yang sudah kita kenal sebelumnya. Di sini ada sumbu X. Sumbu X ini adalah perpotongan dari dua buah bidang, yaitu bidang XOY dan bidang XOZ. Sumbu X ini persamaannya bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Atau kalau kita ingin menulisnya dalam bentuk yang linier, Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Kemudian untuk sumbu Y ini adalah perpotongan dari bidang XOY dan bidang YOZ. Persamaannya dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Sama juga dengan sumbu Z ya. Sumbu Z ini merupakan perpotongan dari bidang XOZ dan bidang YOZ. Suatu garis dapat juga dinyatakan sebagai perpotongan bidang-bidang yang memproyeksikannya pada bidang XOZ dan bidang YOZ. Misalnya dalam bentuk persamaan garis G yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan NZ plus P, Z sama dengan NZ plus Q. Persamaan ini dapat kita konstruksi dengan mengeliminir variabel X dan variabel Y dari persamaan bidang 1, juga persamaan bidang 2. Hasil eliminirnya coba kita konstruksi ya. Jadi untuk mengeliminir variabel X, kita akan buat dia menjadi perkalian seperti ini. Yang atas kita kalikan dengan A2, yang bawah kita kalikan dengan A1. Yang bawah persamaannya menjadi ini coba kita eliminir ya. Sisanya dari pengurangan ini menjadi variabel X-nya hilang, yang tersisa tinggal Y, Z, juga D-nya. Kemudian ini kita sederhanakan bentuknya. Variabel Y-nya kita kumpulkan jadi satu. Kemudian D-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Seperti ini. Kita juga bisa sederhanakan lagi bentuknya menjadi bentuk pecahan ya, untuk memperjelas kedudukan dari variabel Y-nya juga Z-nya. Kita akan buat bentuk matriksnya dari persamaan yang di atas ini ya, menjadi seperti ini. C1, C2, A1, A2, determinan,
Nah, ketika kita mengeliminir X, kita bisa mendapatkan bentuk ini. Dengan cara yang sama, ketika kita mengeliminir Y, nanti kita akan mendapatkan hasil berupa persamaan ini. Sehingga persamaan garisnya dapat kita tuliskan dalam bentuk G dengan dua buah persamaan ini. Persamaan Y, juga persamaan X. Sekarang misalkan kita memiliki dua buah bidang nih. Ada bidang ini, kemudian bidang ini. Nah, kita diminta untuk mengkonstruksi perpotongan dari kedua buah bidang ini yang merupakan persamaan garis lurus. Untuk bidang yang ini, X per 3 plus Y per 1 plus Z per 4 sama dengan 1 adalah bidang ini ya. Bidang yang di sini. X per 3 plus Y per 1 plus Z per 4 sama dengan 1. Kita bisa lihat dari sumbu-sumbunya ya perpotongannya. Di sini X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, di sini Z-nya sama dengan 4. Sedangkan untuk bidang yang ini, persamaannya adalah X per 1 plus Y per 3 plus Z per 2 sama dengan 1. X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 2 sama dengan 1. Kita diminta untuk mengkonstruksi persamaan garis lurus yang berwarna biru ini. Nah, warna biru ini adalah perpotongan dari dua buah bidang yang ini. Sekarang coba kita sederhanakan pecahannya ya. Menjadi sebuah persamaan garis G dengan persamaan ini kita kalikan dengan 12 menjadi 4X plus 12Y plus 3Z min 12 sama dengan 0. Kemudian untuk bidang yang ini kita kalikan dengan 6. Jadi 6X plus 2Y plus 3Z min 6 sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita akan coba eliminir. Kita coba langsung ini samakan X-nya, nilai X-nya agar kita bisa eliminasi menjadi 12X plus 36Y plus 9Z sama dengan 36. Untuk yang bawah dia jadi 12X plus 4Y plus 6Z sama dengan 12. Kita akan eliminasi, nanti hasilnya menjadi ini 32Y plus 3Z sama dengan 24. Kemudian kalau kita coba eliminir Y-nya, ini maka dia menjadi 4X plus 12Y plus 3Z min 12 sama dengan 0. Untuk persamaan yang bawah, kita kalikan dengan 6, jadi 36X plus 12Y plus 18Z min 36 sama dengan 0. Y-nya habis menjadi 32X plus 15Z sama dengan 24. Yang bawah kurangin yang atas ya. Nah, dari sini kita dapat dua buah persamaan nih. 1 dengan 2. Jadi persamaan garis G-nya menjadi Y sama dengan min 3 per 32 Z plus 24 per 3. Untuk persamaan X-nya dia menjadi min 15 per 32Z plus 24 per 32. Kemudian kita akan ke contoh berikutnya ya. Di sini ada dua buah bidang abu-abu, juga bidang yang berwarna biru. Nah, dari perpotongan keduanya kita akan mencoba
mengkonstruksi persamaan garis lurus dari garis yang berwarna hitam ini. Kita akan coba langsung ke persamaannya ya. Persamaan dua buah bidangnya di sini, persamaan yang atas kita akan kalikan dengan 12, yang sini kita akan coba kalikan dengan 6. Nanti hasilnya menjadi kemudian kita akan eliminir persamaan ini, kita akan coba eliminir X-nya ya. Untuk bidang yang kedua, di sini kita akan coba langsung ubah bentuknya menjadi 3X sama dengan 6 min 2Z. Persamaan ini bisa langsung kita cari bentuk persamaan garisnya ya. Berarti ini menjadi X sama dengan 6/3 min 2/3Z. Sedangkan yang ini menjadi Y sama dengan 6/4 min 6/4Z. Kita akan coba ke bidang yang ini. Di sini ada dua buah bidang juga. Bidang Y/3 plus Z/3 sama dengan 1. Kemudian bidang X/2 plus Y/4 sama dengan 1. Dari kedua bidang ini kita akan coba mengkonstruksi persamaan garis yang berwarna biru. Ini persamaannya akan kita kalikan dengan 3, jadi Y plus Z min 3 sama dengan 0. Kemudian 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Kita coba eliminasi ya. 2X plus Y, ini sama dengan 4. Yang ini Y plus Z sama dengan 3. Kita coba eliminasi Y-nya. Dia menjadi 2X min Z sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk bidang yang ini, kita akan coba langsung ya. Y sama dengan 3 min Z. Maka persamaan garisnya dia akan menjadi X sama dengan setengah plus setengah Z. Kemudian Y sama dengan 3 min Z. Untuk contoh yang terakhir, ketika dia bentuk bidangnya seperti ini, kita bisa langsung konstruksi saja persamaan garisnya. Persamaan garisnya yang diminta adalah yang garis yang berwarna hitam ini ya. Garis yang berwarna hitam ini persamaannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Jadi dia terletak di sini nih. Nah, dia terletak di kuadran pertama ya. Dengan koordinatnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Persamaan garisnya bentuknya seperti ini. Selanjutnya, jika sebuah garis melalui titik P dengan koordinat X1, Y1, dan Z1, kemudian membentuk sudut dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z berturut-turut sebesar alfa, beta, dan gamma, maka persamaan garis lurus tersebut bisa kita nyatakan dalam ekspresi seperti ini. X, Y, Z. Dia menggunakan sudut. Ada cos alfa, ada cos beta, ada cos gamma. Kita bisa konstruksi persamaannya dengan ilustrasi seperti ini. Ini merupakan sumbu X, kemudian ini sebuah garis yang melalui titik P, X, Y, Z, kemudian ada sebuah titik T yang terletak pada garis, sebuah titik T, kemudian TP sama dengan R, jarak titik T ke titik P adalah R. Kemudian di sini ada dari P ke sumbu X dia menjadi PX, dari T ke sumbu X dia menjadi TX, ini titik pusatnya, ini sudut alfanya. Koordinat T-nya X1, Y1, Z1. Maka berlaku cos alfa seperti ini ya, OTX per OT, OTX per OT, atau sama juga dengan X1 per OT. Nah, dari sini kita bisa buat
OTP per TX PX sama dengan OT per OTX. TP itu adalah R, di sini X min X1, di sini OT per X1. Maka nilai dari OT adalah Rx1 per X min X1. Nah, dari sini kita bisa lihat nih nilai cos-nya. Nilai cos alfa adalah X1 per OT sama dengan X1 per nilai OT-nya Rx1 per X min X1. Maka nilai cos alfanya menjadi X1 X min X1 per Rx1. X1-nya kita hilangkan menjadi X min X1 per R. Nah, dari sinilah muncul persamaan X sama dengan X1 plus R cos alfa. Dengan cara yang serupa kita juga bisa mendapatkan jadi Y1 plus R cos beta. Dengan cara yang serupa juga untuk Z-nya kita bisa dapatkan nilai ini. R cos gamma. Suatu garis lurus dapat dikonstruksi jika diketahui sebuah titik yang dilalui garis dan sebuah vektor yang sejajar garis. Sebuah titik yang dilalui garis dan sebuah vektor yang sejajar dengan garis. Vektor yang sejajar dengan garis kita sebut dia sebagai vektor arah. Kemudian kita coba ambil sebuah titik T dengan koordinat X, Y, Z sembarang titik pada garis dengan vektor letak T sama dengan X, Y, Z, maka berlaku T sama dengan P plus lambda A untuk setiap titik T pada garis. Persamaan ini juga disebut sebagai persamaan vektor garis lurus. Atau kalau dalam bentuk lainnya kita bisa tulis seperti ini. X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 plus A1, A2, A3, lambda. Persamaan ini bisa kita tulis juga dalam bentuk seperti ini. X sama dengan X1 plus lambda A1, Y sama dengan Y1 plus lambda A2, Z sama dengan Z1 plus lambda A3. Kemudian ketika kita rubah dia menjadi persamaan parameter, kita punya titik ini nih, titik P1, vektor P1 dengan koordinat X1, Y1, Z1. Kemudian ada di sini P2, X2, Y2, Z2. Nah, di sini ada vektor T. Maka vektor T ini menjadi P1 plus lambda P1 P2. Nilai X-nya menjadi seperti ini, X, Y, Z-nya. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan parameter.